Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami As-Salam, semoga diberikan sehat walafiat beserta jajarannya. Bil khusus yang saya hormati dan saya cintai pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Jami As-Salam, Ibu Haja Anissa Yuti, segenap juga pengurusannya, semoga Allah berikan sehat walafiat. Ibu-ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Sore ini Allah izinkan kita bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabil ilmi. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah ke tempat ini serta simpuhnya kita bersama akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sekarang maghribnya sebelum jam 6 ya Bu ya. Semua berubah total. Subuh kalau Ibu bangun jam 4 kesiangan. Subuh 4 menit udah azan. Oleh karena itu alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Masjid Jami As-Salam, mudah-mudahan semuanya konsekuen dengan waktu. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran yang agung, suratul Fatihah ini sebagai hadiah kita kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan berkatnya kita berkumpul hari ini, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kedua orang tua kita, untuk kedua orang tua ibu bapak mertua kita, guru-guru kita, mungkin ada keluarga kita yang sudah lebih dahulu, bahkan mungkin ada jamaah kita di antaranya. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat, yang udah wafat Allah ampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana ighfir warham wa'fu amma ta'lam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah. Yang ada di masjid ini mudah-mudahan akhir hayatnya nanti husnul khatimah. Amin. Kapan maunya? Tadi aminnya kenceng banget. Ditanya kapan diem. Ya. Insya Allah kapanpun kalau memang sudah Allah berkehendak. Yang penting husnul khatimah. Baik Ibu, Al-An'am ayat 6 Ibu ya. Sudah dibuka Qurannya semua Bu? Baik, mari kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum. Min qarnim kannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri tajri min tahtihim fa'ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila alaihi malak wa qalu laula
walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru. Billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi summa anzuru. Summa anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni
an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ya ibu-ibu hadirat sekalian, alhamdulillah sampai ayat ke-14 Ibu ya. Kalimat di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, hadis kumpulan-kumpulan tentang keutamaan Al-Quran. Kalau kita baca Quran, jangan berhenti di apa Ibu, kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengazab Ibu ya. Seperti apa namanya, Uiddat lil kafirin Ibu ya. Kemudian innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu semuanya ayat-ayat. Kenapa Ibu kata Nabi, fungsimu nanti ada di akhir ayat yang kau baca. Kita ini tadi wala takuna kada kalimat musyrikin, tapi dilihat dari segi artinya, jangan sekali-kali kau menjadi orang yang musyrik. Nah, dilihat dari artinya dulu ya. Baik Ibu, alhamdulillah kita baca Al-Quran di sore hari ini. Kita menjemput malam Jumat yang mulia, malam Jumat yang barokah. Semoga Allah berikan kita umur berkah Ibu ya. Malam Jumat yang mulia ini ada Sayyidul Ayyam. Di sore hari ini, kalau orang TU ini ya, blok TU ya Bu ya, nggak ada majlis taklim, kira-kira di rumah jam segini ada yang baca Quran nggak Bu? Ada yang ada mah. Banyakan yang baca apa banyakan yang lagi main HP? Insya Allah orang as-salama mudah-mudahan solehah semuanya. Namanya diganti solehah. Kendurnya. Baik Ibu, mari sama-sama kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca. Insya Allah Al-Quran selalu menuntun kita kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Quran ada sebagai hudan buat kita, petunjuk khususnya orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di antaranya allazina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah awal kita sudah kaji tanda-tanda orang yang bertakwa, mereka percaya kepada barang yang gaib. Bu, Ibu ngaji ke sini. Ada pahalanya? Bu, besar, jangan diceritain lagi kalau mengaji ini. Ya, kalau saya mau buka tentang hadis keistimewaan pahala orang yang duduk di majelis ilmu, Masya Allah sampai Isya kita nggak kelar-kelar Ibu. Ya. Kenapa? Emang kelihatan pahalanya? Emang Ibu pulang terbawa nggak gondol gitu? Ini adalah termasuk salah satu yang gaib. Orang yang nggak percaya, yang punya iman, yang nggak bakal percaya Ibu ya. Nah, tapi kita yang sudah yakin, mudah-mudahan diri kita sudah merasa ada halawatul iman wa halawatul ilmi. Ada rasa manisnya iman yang ada di dada kita, sehingga mendorong mudah diri kita untuk ingin merasakan lagi rasanya manisnya ilmu. Karena ilmu Ibu, Masya Allah ya, orang kalau pengen bahagia di dunia harus memiliki ilmu. Di dunia aja Ibu yang hidup sebentar lagi kita semuanya pasti akan musnah, semua akan kembali ya. Bahagianya luar biasa kalau orang hidup walaupun sebentar di dunia ini punya ilmu.
Kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia harus pakai ilmu. Ilmu enggak sing salabing datang sendiri. Ilmu harus dicari, dituntut. Ya. Kalau pengen bahagia di akhirat pun harus dengan ilmu. Jadi kebahagiaan keduanya dunia dan akhirat perlu apa Ibu? Perlu ilmu. Ya. Ilmu yang paling utama adalah sebagai pembimbing kita, petunjuk kita, ya Bu ya. Imam kita ya adalah satu-satunya Al-Qur'an. Mari kita bahas dari ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ayat yang ke-6 ini, tidak akan mereka katanya memperhatikan. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, kata Allah, padahal generasi itu telah kami teguhkan ya kedudukannya di bumi ini, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Maksudmu di sini siapa Bu? Mudhaf ilaih, balik kepada Rasul Nabi. Karena ini Al-Qur'an turunnya sama siapa? Kepada Nabi, dari Allah kepada Rasulullah. Jadi kata Allah, telah kami teguhkan kedudukannya di bumi ini untuk generasi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, karena kesalahan-kesalahan tangan mereka sendiri. Ya, semua kejadian-kejadian yang merusak bumi bukan dari Allah. Ibu jangan bilang ini emang udah takdir Allah. Memang semua takdir di tangan Allah. Tapi ada usaha, ada kejahatan tangan-tangan manusia. Kenapa Ibu sekarang Karang Satria, Ibu lihat belum lama ini desa kebanjiran ya Bu, kantor desa. Semua Karang Mulia. Umi tinggal nengok ke pila, air tinggal nyebrang jalan. Nengok ke sebelah sini, udah tinggal 7 rumah dari sungai sini yang di Karang Mulia. Alhamdulillahnya yang dari sana nggak maju, dari sini nggak maju juga Ibu. Kalau maju berapa bulan yang lalu Ibu? Kenapa? Jangan salahkan, kok sekarang banjir ya, kenapa ya? Ya Allah, kenapa ya, dosa apa saya? Apalagi ngomong begitu, makanya ngaku dosa apa? Ya, dosanya ngabrek juga ya Bu ya. Ini adalah ulah tangan mereka sendiri. Ya. Kenapa Ibu? Sungai. Ibu kalau mau tahu, mau jalan ke Rawakalong itu dari kantor desa ke sana, tahun 80 Umi ngajar ke daerah Rawakalong, Gebang, itu nggak pakai kendaraan boro-boro, mobil, motor, jalan kaki pun nggak pakai sendal. Makanya Umi ngajar di kampung Gebang, kampung Rawakalong tahun 80-an, ya, itu nggak disuguhin air sebotol, nggak disuguhin air segelas. Berapa disuguhin airnya? Seember. Buat apa? Buat cuci kaki, ya. Itu sungai dari Tugu, itu di Tugu tuh apa tuh namanya sekarang tuh, yang muter begitu air yang kenceng, turunnya ke sini ke radar. Masih ada kan sungainya di radar? Masih lihat mah Ibu?
Masih, itulah terus ke sana. Yang sekarang bangunannya udah pada permanen ya Bu ya, toko-toko, ruko-ruko. Masya Allah. Salah siapa? Itu jalanan air di Pampet. Kalau banjir ya udah menyadari aja, ngerti aja bahasa air. Ya, kita harus ngerti bahasa air. Kalau dia masuk ke rumah kita, kita keluar. Kata air, gantian gua masuk, lu keluar. Gitu. Ya, itu kata air. Iya. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya. Salah tangan-tangan mereka sendiri. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ayat yang ketujuh. Dan sekiranya kami turunkan ketika padamu wahai Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka ketika dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Mereka nggak percaya kalau Al-Quran ini adalah kalamullah. Siapa yang berani ya membuat kejahatan kepada Al-Quran, belum ada yang berhasil, Ibu. Dulu waktu saya masih duduk di bangku madrasah, itu ada kabarnya Quran itu mau dilempar ke laut, Ibu. Sudah masuk di kapal Qurannya. Ya, belum sampai Quran dilempar ke laut sudah ketahuan. Nggak jadi. Belum lama ini kabarnya mau dibakar, Ibu ya. Itu sama orang-orang dia, Ibu ya. Nggak jadi lagi, keburu ketahuan. Nah, belum lama mungkin Ibu juga yang punya YouTube, bahkan Instagram Ibu pada punya segalanya. Ya, itu ada di YouTube saya buka, bahkan dari BKMT, Ibu ya, saya dikirim. Nggak tanggung-tanggung orang kafir udah dengki, sirik, hasud, segala macam. Ya, diapain tuh Quran, Bu? Ada di Amerika ada sebuah toko kitab, ya, termasuk ada Al-Quran di situ. Yang jaga anak kecil ya Bu ya, sama bapaknya. Sudah beberapa kali orang-orang itu datang memborong mushaf. Pertama dibelinya mushaf diborong yang ada di warung. Terus kata anaknya bicara sama bapaknya, alhamdulillah ya Pak, kita lagi laris nih mushaf kita. Iya mungkin nak, orang-orang kafir udah pada sadar dia mau belajar Al-Qur'an. Itu anggapannya yang awal, yang pertama. Yang kedua terjadi lagi Bu, ketika bapaknya nggak ada si anak aja tadi di warung Quran itu, di warung kitab. Dibelinya juga Bu semua mushaf. Si anak ini karena masih jernih, belum ada dosa Ibu ya. Dia mikir Bu, ada apa ini ya? Yang kemarin diborong sama dia, yang ini juga diborong lagi. Untuk apa ya? Nah dia karena anak kecil memang masih murni, belum ada dosa. Ya petunjuk Allah langsung masuk. Anak ini curiga. Begitu bapaknya pulang, Pak, Quran kita habis lagi, mushaf kita habis lagi, diborong lagi. Kata bapaknya, alhamdulillah nak, dagangan kita laku. Kata anaknya, tidak Pak, ini pasti ada apa-apanya, kata anak kecil tadi. Ya udah, kita nggak usah suzon. Yang penting mungkin orang-orang kafir, orang-orang non muslim udah pada sadar mau pada belajar Al-Quran. Udah kita belanja lagi, ada duit. Ini yang ketiga kalinya Bu, belanja lebih dari 200 Quran. Dibelinya semua tuh Bu, diborong lagi. Nah anak kecil ini Bu penasaran, dan ini dia dapat petunjuk. Mau begitu mobil berangkat yang bawa Al-Quran bersama orang-orang yang itu juga dikenalin sama dia. Dia ikut Bu, naik ontel, naik sepeda, diikutin dari jauh Bu. Kemana nih dibawanya Al-Quran? Ya, nah ikutin sampai jauh berapa kilometer itu Bu. Pas sampai di sana
Dibuka pintu gerbang, anak kecil tadi nyelinap ke samping mobil nih Bu. Jadi ikut masuk. Masya Allah, dia beraninya luar biasa tuh bocah. Dia masuk, ngikut bersama mobil, sampai di tempat diturunin mushaf, dia nyelinap ke pojok gitu ya Bu ya. Nah anak kecil nggak kelihatan. Oh, dia lihat Bu ke sebelah kanan, mushaf yang udah dibeli lebih dulu 2 kali sedang dirancang sebagai busana. Ya, dijahit, dirancang, bahkan surah Al-Muluk ada di selangkangan Ibu. Di sini. Anak kecil tadi Bu dengan tidak sabar hatinya. Dia mengucap, ya Allah, tolonglah, tolonglah ayat-ayat Engkau, kalimat-kalimat Engkau. Aku nggak minta tolong, jangan ditolong aku nggak kenapa-napa, tapi aku minta tolong Al-Quran itu, kata anak kecil tadi itu, ya. Rupanya kebangetan apa ini Bu? Kencang suaranya lupa, kedengeran lah Bu, masalah seorang mereka itu. Ditangkap tadi anak kecil tadi. Akhirnya kena anak kecil, dia pikir nggak ada apa-apa, udahlah jangan ngurusin dia. Yang penting kita urusin ini, biar buru-buru kelar rencana kita. Sedunia akan ikut kita. Kalau bahwasanya Quran nggak ada apa-apanya. Jadi orang ikut agama dia semua gitu Bu. Jadi Allah dibilang bohong, Ibu ya. Allah itu bilang bohong. Ini Al-Quran ini hanya dongeng-dongeng. Akhirnya anak kecil tadi udah nggak dipeduliin sama mereka. Mereka itu terus bekerja Bu sampai selesai. Sampailah tiba saatnya. Ini bapaknya nyariin anak kemana nih nggak pulang. Padahal dia mau nunggu bagaimana acaranya. Kayak seperti acara konser gitu Bu. Pakai panggung. Sebagian dibuat alasan di panggung. Ini nih lembaran-lembaran ini disobekin Bu. Buat diinjek-injek, menari pakai apa itu? Busana Al-Quran. Saya ngomongnya aja merinding Bu. Sampai sedih bagaimana anak itu yang menyaksikan sendiri. Ya, jadi panggung itu kayak konser itu Bu, ditatakin apa? Nih lembaran-lembaran ini, buat mereka menari di atas Al-Quran, di atas panggung. Nangis anak tadi itu Bu. Ada lagi yang dengar, kenapa kamu nangis? Kamu pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Itu ayat-ayat Allah, itu kitab suci. Aku orang Muslim, berani tuh anakku ya. Iya kamu mau apa? Sekarang dia udah nggak ada apa-apanya ini. Tuhanmu juga bohong. Mana? Kalau ada Tuhanmu, tentunya dia marah. Mana Tuhanmu, buktiin? Kata orang tadi. Anak tadi nggak jawab Bu, cuma dia jawab, ya Allah, tunjukkan kebesaranmu ya Allah, tunjukkan kebesaranmu ya Allah. Ya, nggak lama kemudian Ibu, pokoknya kalau orang dengki, hasud aja nggak boleh sesama manusia kepada siapapun, apalagi sama Al-Quran kalimat Allah, nggak bakal ada yang berhasil Ibu. Ya, apanya itu? Apa sih namanya? Koordinatornya Ibu ya, yang mengatur acara itu, dia yang paling dulu kena sentil dari Allah. Begitu dia baru naik ke panggung pertama, dia mau umumkan bahwa acara ini akan berjalan, akan dimulai. Langsung Ibu kesandung di atas apa ini? Panggung, jatuh langsung kebakar. Nggak ada api, nggak ada apa di situ Ibu. Nggak ada api, nggak ada apa. Bakar semuanya angus. Sementara Ibu, dayang-dayang yang mau ditampilin ke atas panggung masih di dalam. Ya, orang itu udah berkerumunan di situ, keluarlah dayang-dayang, suruh amanin itu yang satu tadi, karena baru satu. Begitu naik dayang-dayang semuanya Bu, satu persatu Quran membakar dia, sampai disiram, sampai mau dicopotin nggak kena, nempel Quran itu di badannya, sampai habis kulit-kulitnya, tinggal tulangnya aja Bu, pada bergelimangan seperti tengkorak-tengkorak. Itu bukti, kita yakin, saya masih percaya Ibu, karena itu Al-Quran. Jangan sembarangan Ibu. Ibu kalau di rumah ada Al-Quran jatuh di bawah atau selembar ya Bu ya, pungut, jangan disepak pakai kaki. Nanti kalau Allah marah kaki Ibu, nah, buntung. Ini Al-Quran, jangan disembarangin ya.
Satu ayat pun Masya Allah Ibu, ini semuanya kabar, berita, ancaman dan berita gembira semua ada Al-Quran. Kenapa? Tugas Nabi basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira buat siapa? Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Ibu, nuzulam min ghafurir rahim. Itu kabar gembira. Ya. Innalladzina kafaru Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu ancaman. Dikasih tahu, dikabarin juga kita. Semuanya ada di Al-Qur'an. Ibu sekarang di akhir zaman ini semua keadaan serba canggih Ibu ya. Ibu jangan terlena. Jangan ikut-ikutan. Saya pesan sama ibu-ibu. Dari di mana aja saya nggak bosan-bosan. Ayo ibu. Kenapa kita ini yang di dalam masjid saya tanya? Ibu jawab. Kenapa kita ini yang di dalam masjid masih ada? Masih hidup? Banyak nggak yang lebih muda dari kita daripada meninggal? Banyak. Karena tua bukan jaminan mati duluan. Sakit bukan jaminan cepat mati. Tidak. Yang sehat segar bugar kalau mau sampai umurnya sampai aja. Yang masih muda anaknya, kemarin jamaah saya, anaknya masih kecil-kecil, masih cantik ibu, baru 42 umurnya, meninggal. Bu, kenapa kita masih ada? Ibu jawab, karena Allah sayang sama kita, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita. Mungkin yang dulu-dulu kita sholat bu, tahu dah bener apa enggak sholat kita. Ibu saya sama, karena mungkin dulu masih punya anak kecil ya bu ya. Saya tanya ibu, kalau kita lagi sholat, anak kita nangis, nggak ada orang sendirian, apa ibu zikir terus udah sholat? Ibu PA namanya tuh. Anaknya nangis dari tadi dia lagi zikir aja. Pasti bu, buka mau kena, iya bu. Takut nanti kena pipis kalau kita gendong anak, buka semuanya, langsung ambil anak. Kemudian kita tetein, orang zaman dulu menetek nyusu sama kita ya bu ya, nggak kayak anak sekarang. Pengen punya anak nggak mau lahir, makanya diseser. Ya, udah diseser keluar anak nggak mau netein, kasih botol. Iya pak ya bu. Padahal masya Allah tabarakallah, yang nggak tahu di situ ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau udah habis sholat, baru sholat bang, assalamualaikum, assalamualaikum, boro-boro mau zikir yang panjang, boro-boro mau baca Quran, boro-boro kita mau duduk 1 jam sebelum subuh, 1 jam sesudah subuh, boro-boro. Begitu anak nangis ditetein, anak tidur, saya tanya, ibu balik lagi ke tempat sholat apa ngikut tidur? Jujur banget ibu, orang asalam dah. Itu yang kita rasakan. Ya Allah, dosaku amat banyak. Ini Allah sayang sama kita bu, ngasih kesempatan, suruh memperbaiki diri. Jangan terus menerus yang dipikirkan dunia aja. Kita udah banyak diingatkan sama Allah di Al-Quran. Makanya satu-satunya Al-Quran, imam kita, pedoman kita, ya, petunjuk kita. Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf, idza balagha asyuddahu arba'ina sanah. Apabila umur kita di manusia udah 40, ayo ibu. Kesenangan, kenikmatan dunia ini sedikit banget ibu, dikit. Ibu enak makan sate, enak makan pete, enak makan jengkol di umur-umur 25 sampai 30. Enak deh tuh makan sate 20 tusuk juga habis. Nggak kenapa-napa, nggak puyeng, kagak kaku, ya. Umur 25 sampai 30. Begitu masuk mau mencapai 40, Quran yang bilang. Ya. Apa tugas kita kalau umur 40? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Itu apa bahasanya kita ngomong begitu? Agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah. Dapat rezeki bukan untuk sendiri, kita berbagi. Ada di samping rumah kita, di depan rumah kita, ada doa apa? Ada janda tua, ada anak yatim. Berbagi agar kita mampu. Kenapa? Setan nggak redo kalau kita berbuat baik. Selalu dia menghalang-halangi kita. Tapi kita minta sama siapa? Allah Subhanahu agar kita mampu. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, nggak harus nunggu kaya dulu, Ibu. Ntar saya kalau udah kaya baru saya sedekah sama tetangga sebelah kanan kiri. Kapan kayanya? Kayak monyet. Ya? Kaya enggak sampai mati enggak pernah sedekah. Orang yang paling disesali nanti kalau udah nih Bu, kata Nabi, orang yang paling sengsara di dalam kubur, orang yang suka nyepelein sholat, remehin sholat. Sholat mah sholat dia. Orang muslim sholat pasti Bu, tapi menyepelekan. Ngerti? Menyepelekan, menyia-nyiakan, udah nyain waktunya, menyia-nyiakan kaifiatnya, menyia-nyiakan segalanya. Paling sengsara di dalam kubur nanti. Ya. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Dan nanti ada orang yang paling menyesal apabila meninggal dunia. Minta dikembaliin ke dunia bukan untuk ngaji, bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Tapi apa kata Allah surah Al-Munafikun? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kembalikan aku sebentar aja ke dunia. Mau ngapain? Kata malaikat. Malaikat tuh sewot aja ngeliat dia, Ibu. Saya mau sedekah, harta saya mau sedekahin. Udah telat, nggak ada gunanya. Sama dengan orang-orang kafir. Surah Fatir tuh ayat 37 kalau nggak salah. Wahum yastarikhuna fiha, mereka orang-orang kafir teriak sekenceng-kencengnya di dalam neraka. Ngapain dia, Bu? Rabbana akhrijna na'mal salihah ghaira allazi kunna na'mal. Apa kata mereka? Keluarkan kami ya Allah dari neraka. Kami keluarin, balikin ke dunia. Kami mau beramal soleh. Kami mau bekerja kebajikan. Kerjaan kami beda dengan yang dulu. Kami sekarang akan menjadi orang yang baik. Dijawab sama Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih umur yang panjang sama kamu? Buat apa selama hidup? Ini seharusnya kembali bukan orang kafir aja, Bu, buat kita. Ayo sekarang kita dikasih umur, ngapain? Jangan suka banyak-banyak ngisi status ya, Bu ya. Bu, banyakin zikir. Ibadah semuanya pakai syarat. Haji syaratnya berat, duit, sehat, ya Bu ya, aman negara. Syarat sholat bersih dari 2 hadas, iya Bu, bersih pakaian, bersih tempat. Syarat puasa sehat, ya Bu ya. Semua pakai syarat. Tapi ada ibadah yang paling dicintai Allah, berat timbangannya, ringan sebutannya, nggak pakai syarat. Kalau ini kita ditanya nanti di akhirat, nggak punya alasan, nggak bisa ngamalin ini. Apa itu, Bu? Zikir. Yang Allah bilang dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Pagi, siang, petang suruh banyakin zikir kita. Kenapa? Hadis yang sahih mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan disebutnya, Ibu ya. Bu, 2 kalimat ringan sebutannya ya.
habibatani alar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Saqilatani fil mizan, dan ini nanti berat timbangannya di mizan. Apa itu, Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jaminan orang yang dicintai Allah. Baca ya, Bu ya. Baca ya, Bu. Udah nggak usah pakai ngamalin nyanyi-nyanyi deh. Nanti kalau mau Agustusan, bulan Juli aja ngaparilnya. Dekat ke Agustus. Kalau zikir, ayo jangan buang-buang waktu lagi. Kita nggak tahu kapan Allah mau jemput kita. Ya apa ya, Bu? Nggak ada yang kita bawa semuanya, Bu. Ya, zikir ini ringan sebutannya, berat timbangannya di mizan, sangat dicintai oleh Allah. 2 kalimat, subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Amalin itu, Bu. Insya Allah harapan kita bukan cuma ketemu di Masjid As-Salam, kita ketemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, ayat 8 sekarang, Ibu ya. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzurun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Maksudnya ngomong sama siapa? Nabi Muhammad. Jika kami turunkan malaikat ya kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan ketemu sedikit pun nanti. Mereka bilang, Rabbana akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya akan kerja, akan beramal soleh, nggak seperti perbuatan saya dulu lagi hidup di dunia. Kalau saya dibalikin, saya mau menjadi amal bekerja amal kebajikan gitu, Bu. Tapi kata Allah, dituding mereka semuanya, udah nggak ada alasan lagi ya, Bu. Jadi hidup ini kita sebentar sekali, perjalanan kita masih cukup jauh. Besok kalau kita meninggal, bukan akhirat, kuburan adalah barzakh namanya. Kuburan adalah barzakh. Apa barzakh, Bu? Pembatas antara dunia dan akhirat. Berapa lama kita tinggal di kuburan? Lebih lama daripada tinggal di dunia. Karena orang kubur nanti dibangkit nunggu kiamat. Kiamat nggak tahu berapa lagi, iya, Bu. Makanya Ibu hati-hati. Ya, urusan dunia jangan sampai membawa kita lupa kepada Allah. Silakan, bukan nggak boleh, Bu. Cari dunia silakan, cari duit silakan. Kita masih hidup, masih perlu makan, iya, Bu. Masih perlu berbagi. Kalau nggak punya, apa yang mau dibagi? Perlu semuanya. Tapi jangan lupa, waktunya panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan semuanya. Ibu punya anak, dipanggil sama ibu, anaknya nggak datang-datang, nyautin, ngedengar, tapi nggak datang. Ibu kesel apa enggak? Apalagi Allah yang ngasih segalanya sama kita. Kesehatan dari Allah, rezeki dari Allah. Itu rezeki aja, Ibu, ya, yang sehari-hari aja, jangan jauh-jauh, jangan rezeki harta. Makanan yang kita minum, air udah berapa tangki dari kecil. Yuk, bayar, kita pernah. Makanan beberapa ton beras, iya apa ya, Bu? Ada manusia ke situ. Ya, makanya kalau kita sering berpikir yang positif, kata Nabi ini, Bu ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah, pikirin ciptaan Allah, jangan mikirin Allah. Saya kemarin kayak bukan kemarin tadi, Ibu. Ya. Udah pinggang udah pegel dari malam, udah pengen istirahat. Habis sembahyang subuh saya setel TV sambil tiduran. Itu orang nanya sama Mama Dede. Saya jarang setel TV, Bu. Saya nggak bisa nyetelnya yang pakai gituan. Ya, itu nih kebetulan aja bekas sore nggak di ini lagi, tinggal ini aja, tinggal nyodok. Nanyanya apa, Ibu? Mama mau bertanya, katanya.
Kalau Allah itu apa sih? Bersemayam di aras gitu. Berarti Allah lagi ngapain gitu. Bu, ngaji lah. Ngaji yang serius yang begini. Iya, Bu. Berarti kalau dia nanya semacam itu dia nggak pernah ngaji. Ya udah, kita nggak usah bahas orang lain. Bahaslah diri kita sendiri, ya. Ayat yang ke-9 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan sekiranya Rasul itu katanya kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan katanya dia itu haknya berwujud ya laki-laki, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Apapun yang dibuktiin sama Allah udah jelas bukti-bukti mukjizat ini dia nggak percaya ya Bu ya. Allah kalau mau menjadikan ya Rasul dari malaikat bisa apa enggak Allah? Bisa. Artinya kata Allah orang semacam itu mah biar didatengin bukti apapun tetap aja. Ibu lihat kaum Nabi Musa waktu dia durhaka kepada Nabi Musa. Dikirim ya Bu ya. Apa itu? Wal kumal, wadopadi, wal wadam, ya Bu ya. Darah semua. Air yang diminum, yang di kocoran, yang di keran-keran darah. Apa kata mereka? Ya Musa, minta sama Tuhanmu. Ini kembalikan jangan jadi darah. Aku pengen pada minum semua. Kata Nabi Musa. Nanti kalau ini udah kembali seperti biasa, itu surah apa ya Bu? Surah Hud kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau udah kembali lagi, aku akan beriman kepada Tuhan kamu. Nabi Musa manjatkan doa kepada Allah, diterima. Jadilah kembali seperti minuman biasa yang sehat. Apa ternyata? Balik lagi mereka Ibu ke agamanya. Didatengin kutu busuk. Itu baca di Quran Ibu ya. Kutu busuk di mana aja, bukan cuma di pakaian, di dalam lemari, dalam tempat tidur, yang dia pijak nggak ada sedikit pun, semua kutu busuk, di nasi semua kutu busuk. Musa minta sama Tuhanmu, tolong hilangkan ini. Kalau ini udah hilang, aku akan percaya dengan Tuhanmu. Itulah omongan-omongan orang kafir, Ibu ya. Yang nanti kalau di dalam neraka mereka kekal selama-lamanya. Ya. Karena kedengkian mereka keterlaluan Ibu. Allah bilang gini Bu, ini buat kita. Sebesar apapun dosa kamu, sebanyak apapun dosa kamu, kalau kamu mau bertobat, satu syaratnya, jangan sekutukan Allah. Pasti diampunin dosa kita sama Allah. Kita kan nggak ada yang nggak punya dosa ya Bu ya. Tapi kalau udah nggak percaya sama Allah, itulah musuh Allah yang paling utama. Ibu buka surah Az-Zumar nanti ayat 53 kalau nggak salah. Ya. Itu jaminan orang yang pernah melampaui batas, Allah tunggu apanya Bu? Taubatnya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Wahai Muhammad, kasih tahu orang yang pernah melampaui batas waktu mudanya. Ibu tahu kalau melampaui batas, saya yakin yang dalam masjid ini nggak ada. Orang yang melampaui batas itu dosanya udah keterlaluan Bu. Ini Allah lagi bilang sama Nabi Muhammad, kasih tahu kepada hambaku ya Muhammad yang pernah melampaui batas. Artinya dosanya nggak kira-kira, nggak tanggung-tanggung. Pembunuh dia, pezinah dia, pemabok dia, perampok dia. Ini kan semuanya besar semuanya Ibu. Tapi sama Allah masih dibilang apa? La taqnatu mir rahmatillah. Lihat kalimatnya. Taqnatu sama yaqnatu itu fi'il mudhari. Dalam ilmu nahwu, fi'il mudhari itu kedudukannya dulu, sekarang, akan datang. Ditunggu sama Allah taubatnya. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Bilangin ya Muhammad kepada hambaku yang pernah melampaui batas dulunya lagi mudanya, jangan putus asa.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taruhin tuh di dalam surah Az-Zumar. Seharusnya Allah cukup innallaha yaghfiru dzunuba, udah gitu aja. Emang pengampun Allah. Tapi ditaruhin kalimat jami'a. Apa arti jami'a? Allah akan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya, tidak ada yang terkecuali. Jadi ibu, kita nggak boleh putus asa, ya. Kasih begini sama Allah, semua pasti ada kebaikannya. Saya yakin di dalam masjid ini nggak ada pembunuh. Ada pembunuh, ada bunuh nyamuk, ya. Kemudian juga tidak ada perampok, ibu ya. Ada nggak perampok di dalam masjid? Nggak ada. Cuma nyepet duit laki doang. Ya. Dan nggak ada pemabok. Kan mabok itu kan biang keladinya dosa, ibu ya. Orang kalau sadar nggak berani zina, nggak berani bunuh orang. Tapi kalau udah mabuk, zina juga, bunuh orang juga, kena nggak sadar. Alhamdulillah kita yang di dalam masjid ini nggak ada pemabok. Ada juga kemarin mabok jengkol. Ya, itu bu harapan kita kepada Allah. Ya, apalagi ibu-ibu yang ada di dalam masjid ini, masya Allah, ibu-ibu rumah tangga, melek mata, ibu ya, semua dipegang. Ibadah itu. Emang ibu bilang ibadah sholat doang, baca Quran doang. Semua aktivitas yang ada di rumah tangga kita itu sebetulnya nyuci, bersih-bersih semuanya kewajiban siapa? Suami. Bukan kewajiban kita. Tapi karena kita toleransi tinggi kepada suami, ya bu, seorang istri, ibu ntar jangan pulang-pulang ngomong begini sama suaminya, nyapu, ngepel. Ini orang pulang aja gila kali ya. Kok pulang aja begitu? Tadi Umi Maswah ngomong. Nah, ntar saya diparanin ke rumah. Salah paham. Sebenarnya semua pekerjaan rumah tangga betul suami kewajibannya. Ya. Kemudian si istri ngapain? Duduk manis. Cari pembantu yang gaji siapa? Suami. Saya sering ngadepin orang kampung bu dari 80. Saya lihat kalau bangun tidur, ya Allah, udah kayak apa tahu, maka untungnya ada pengajian. Saya bilang, kalau nggak ada pengajian, ibu kayak nenek kuntring dari pagi sampai sore. Iya, udah baju daster ini udah sobek, ini sobek, udah ini dikuncir, udah kagak, ya Allah, nggak keurusan diri. Ya, ngurusin kerjaan. Tapi sayangnya jangan sampai kita hilang semuanya, ibu ya. Itu semua kewajiban suami kita pegang, kita kerjain, kita redo. Itu ibadah yang paling besar pahalanya. Makanya ibu-ibu mah pasti masuk surga. Amin. Yang kagak amin kagak ngikut ya. Iya bu. Yang penting satu tadi syaratnya. Kalau nggak ikhlas ya sia-sia juga. Ngepel-ngepel juga. Sampai kapan ini berumah tangga? Gini terus. Begitu pulang suaminya kerja, sepatu dipakai pisang ke atas. Orang lagi ngepel. Apa yang keluar dari mulut ibu? Kalau yang tukang ngaji istighfar, tapi beda istighfarnya meminta ampun nama pelannya diinjek sama sepatu. Kalau habis sholat, astagfirullahalazim, ngebayangin dosa-dosa. Kalau lagi ngepel diinjek pakai sepatu, astagfirullah. Beda ya bu ya. Ya. Makanya kita jangan sia-siakan bu. Ada sesuatu bagian kita dari Allah. Allah sayang banget, yang tidak akan pernah sampai mati, nggak pernah dikasih laki-laki. Hanya kita yang memiliki. Itu Allah sayang banget pada kita. Makanya sampai ada hadis mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jangan sampai kita itu sia-sia ibu. Kalau ibunya kagak sholat, ibunya nggak mandi hadas besar, mana ada sorga di bawah kakinya? Ada tai kebo sama iya. Iya apa iya? Ayo, mari kita jaga ibu ya. Dengan ngaji begini kita bisa memeliharanya sedikit demi sedikit. Mulut kita udah jangan banyak ngomong yang gak ada manfaatnya. Banyakin zikir. Tangan kita jangan banyak ngetik WA.
ya, ngetik status, banyakin tangan kita membantu menghitung tasbih. Iya Bu, insyaallah kita nggak bawa bekal harta mati yang dibawa itu. Paham Bu? Ya. Ayat berapa sekarang Bu? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh beberapa rasul juga bukan sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah, telah diperolok-olok sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Bukan cuma nabi yang dihina, bukan cuma nabi yang diperolok-olok, Allah ngasih tahu lewat Al-Qur'an. Di zaman nabi-nabi terdahulu sama. Kaum Nabi Nuh dikaramkan dengan banjir. Iya Bu, Nabi Musa tadi didatengin binatang-binatang sehingga mereka tidak bisa makan, ya Bu ya. Ini supaya Nabi lebih bersabar lagi. Kalau ngadepin Nabi sendiri, musuhnya bukan orang lain. Siapa Bu? Pamannya sendiri, ya, Abu Jahal. Ayat selanjutnya qul siru fil ardi summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ayat 11 ya Bu ya. Katakanlah wahai Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Lihat, kalau kita umat Nabi Muhammad mau lihat apa? 2004 kejadian Aceh, iya Bu. Lihat semua disapu bersih, diganti sama Allah yang baru, ya. Mudah-mudahan sekarang ada kabar gembira dari Aceh. Satu apa sih namanya? KDM apa namanya? Apa sih? Gubernur. Satu gubernur menjalankan syariat Islam itu. Orang nggak pakai jilbab kena sanksi, iya Bu ya. Semua itu bukan satu Bu. Di Aceh itu cuman baru satu provinsi apa ya? Udah berjalan begitu Bu. Kan memang dulu Aceh itu Bu, Serambi Mekah ya Bu ya. Kena kesalahan tangan-tangan manusia sendiri. Kemudian ayat selanjutnya 12 qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah ya Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Katakanlah milik Allah. Ya, Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, ya. Dia sungguh katanya akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat nanti yang tidak diragukan lagi, la raiba fi, ya. Dan orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman, gak beriman kepada hari kiamat. Walahu masakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Terakhir, dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa ayat yang kita jadikan pegangan, menambahkan keyakinan kita, menambahkan kokohnya akidah kita. Semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا في كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.